Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Divisi Kajian Keilmuan Himan. Hari ini di Brilliant Vol 2 akan membahas mengenai UAS MKPK tahun sebelumnya. Diharapkan teman-teman semua sudah membuka soal yang telah diberikan. Pertama, saya akan membahas soal nomor 3, di mana di sini ada perusahaan GGCO yang berencana untuk memperluas pasar di 4 area pemasaran untuk memproduksi sofa lipat, kursi terbang, lemari rahasia, dan meja portable. Di GGCO ini memiliki 4 workshop, yaitu untuk memproduksi furniturnya. Di sini kita disuruh untuk menganalisis dalam menentukan tema produksi keempat produk baru di workshop yang tepat agar menghasilkan keuntungan yang optimal dengan menggunakan Hungarian Method. Nah, di sini udah disalin ya data keuntungan per biji setiap produknya yang ada di soal. Lalu, langkah yang pertama itu kita kurangi dulu elemen tiap baris dengan nilai terbesar untuk kasus maksimum ya. Nah, di sini yang paling besar itu adalah 24. Lalu di workshop B yang paling besar itu 30, ini di workshop C 30 dan ini 42. Nah, dari ini semua sama kita tuh dikurangin. Pertama 24 kurangi 20, 24 kurangi 16, 24 kurangi 24, 24 kurangi 12. Dan sama untuk semuanya. Hasilnya ini ya yang ada di tabel step 1 ini. Setelah itu kita dari tabel ini kita kurangi elemen tiap kolom dengan nilai terkecil. Di sini kolom kan ke bawah. Yang paling kecil itu adalah 4. Ini 4 dia paling kecil. Lalu ini di kolom kursi terbang 8 paling kecil. Ini 0 paling kecil dan ini 12 paling kecil. Nah, di sini kita kurangin semuanya. Jadi 4 kurangi 4, 5 kurangi 4, 5 kurangi 4, 1, terus 7 kurangi 4, 3, kayak gitu. Seterusnya sama. Lalu menghasilkan tabel ini ya. Ini untuk step 1. Nah, setelah itu kita cek garis yang melewati 0. Di sini garis yang melewati 0 itu ada ini kan, ada 0-nya ke sini sama ada yang ke bawah. Nah, ini tuh kuncinya. Setiap faktor itu harus memiliki satu pekerjaan. Maksudnya kayak misalkan workshop A itu harus mengerjakan salah satu dari keempat produk ini. Terus B juga kayak gitu. Jadi mereka tuh setiap ininya punya pasangan. Contoh ya di sini. Di sini misalkan sofa lipat nih. Sofa lipat itu dikerjakan oleh workshop A. Karena dia 0 ya. Nah, ini sama kita di garis. Berarti kan ini udah habis ya, karena A itu udah ngerjain sofa lipat, jadi dia nggak bisa ngerjain yang lain. Terus habis kayak gitu ada 0 lagi itu di workshop B. Nah, di sini di workshop B itu dia mengerjakan lemari rahasia. Ini kan 0-nya ke bawah, jadi kita garisnya ke bawah kayak gitu. Terus jumlah garis itu harus sama dengan jumlah kolom atau jumlah baris. Kalau nggak sama, berarti harus kita kurangi nilai elemen yang di luar garis dengan nilai terkecil dari yang di luar garis, dan untuk yang berpotongan ditambah. Nah, di sini bisa kita lihat garisnya cuma 2, sedangkan barisnya itu ada 4 dan kolomnya juga ada 4 kan. Berarti dia belum optimal. Nih kayak gini ya. Untuk yang tadi hasil garisnya. Terus karena itu belum optimal, kita lanjut ke step 3 yang tadi. Kalau misalkan dia kita cari dulu yang terkecil. Yang terkecil ini adalah angka 1. Untuk yang yang tidak digarisin ya, dia 1 petu paling kecil. Jadi kalau misalkan ini yang di luar garis itu sama kita dikurangi. 1 kurangi 1 0. Terus 2 kurangi 1 1, 1 kurangi 1 0, terus 2 kurangi 1 1, 2, 3 kurangi 1 2, 6 kurangi 1 5. Terus ini berpotongan. Kalau misalkan dia berpotongan, maka ditambah. Jadi 0 tambah 1 dia 1. Terus ini
3 kurangi 1, 2, 3 kurangi 1, 2, 9 kurangi 1, 8. Nah, ini hasilnya. Lalu kita balik lagi ke step yang tadi, yang sama kita garis 0, yang cek garis yang melewati 0. Nah, pertama di sini misalkan kita bisa lihat ya di sini workshop di meja portable itu dia nolnya cuma 1 nih. Dan itu tuh cuman ada di workshop A. Padahal di workshop itu ada di sini, ada di nolnya, ada di sofa lipat, kursi terbang. Nah, tapi karena di meja portable itu cuman bisa dikerjain sama workshop A, jadi kita kotakinnya di sini. Berarti ini habis ya, kita coret. Nah, setelah itu kita lihat di B. Di B ini dia bisa ngerjain sofa lipat. Nah, kita coret lah. Karena sofa lipat ini udah dikerjain sama B, jadi kita coretnya ke bawah. Lalu ini B tadi udah nggak bisa ngerjain lemari rahasia kan, berarti kita lanjut ke workshop C. Workshop C itu ada 0 di sini. Nah, sama kita garis. Jadi lemari rahasia itu dikerjain sama workshop E. Bisa kita lihat di sini garisnya baru 3 ya. 1, 2, 3. Artinya ini belum optimal. Jadi kita lanjut lagi kayak tadi, kita cari angka terkecil, lalu setelah itu kita kurangi. Kalau yang berpotongan ditambah. Di sini angka terkecilnya itu ada 1. Jadi 1 kurangi 1 0, 1 kurangi 1 0, 5 kurangi 1 4. Terus ini yang berpotongan berarti jadi 1, ini jadi 2 dan seterusnya. Kayak gitu. Untuk yang di garis itu angkanya tetap sama ya. Nah, setelah ini kita coba lagi. Kita lihat di sini tadi meja portable tetap ya, cuman bisa dikerjain sama workshop A. Berarti dia garis ke maaf. Nah, ini berarti cuman bisa dikerjain sama workshop A. Berarti kita coret workshop A udah ngerjain meja portable. Lalu setelah itu B. Di B ini dia kerjain sofa lipat. Jadi kita coret ke bawah. Lalu ini C. C dia bisa ngerjain kursi terbang. Di sini. Jadi kita coret juga ke bawah. Dan ini sisanya yang lemari rahasia itu dikerjainnya sama workshop D. Karena di D ini yang 0 itu kan cuma di lemari rahasia. Jadi kita coret sini. Nah, ini bisa kita lihat garisnya itu udah 1, 2, 3, 4. Artinya dia sudah optimal. Kalau misalkan udah optimal, kita tinggal buat ininya untuk profitnya. Workshop A dia mengerjakan meja portable, B dia mengerjakan sofa lipat, terus C mengerjakan kursi terbang, dan D mengerjakan lemari rahasia. Untuk profitnya ini kita bisa lihat di sini, di yang tabel awal tadi. Nah, ini meja portable itu untuk workshop A itu 12, lalu profit yang workshop B mengerjakan sofa lipat 25, workshop C mengerjakan kursi terbang 20, workshop D mengerjakan lemari rahasia 42. Kita totalin profitnya yaitu $99. Jadi solusi keuntungan optimalnya adalah $99 yang akan didapat oleh perusahaan GGCO. Kayak gitu. Ini untuk soal nomor 3. Selanjutnya kita kerjakan soal nomor 4. Di sini soal nomor 4 itu kita mengerjakan buat solusi awal total biaya yang dikeluarkan untuk mendistribusikan produk yang dimana biaya produksi itu harus ditambah dengan biaya transportasi baru dengan menggunakan metode NWCR, LCM, dan FAM. Nah, di sini pertama kita kerjain dulu yang NWCR. Terus ini kan untuk mendistribusikan produknya itu udah tertulis ya bahwa biaya produksi itu ditambah dengan biaya transportasi. Nah, ini udah ada di soalnya itu data demand dan supply area pasar. Jadi kita tambahin dulu. Di sini ada demand-nya
dan ini ada supply-nya. Kalau misalkan di soal ini kan demand-nya dia di sebelah sini, supply-nya itu di bawah. Nah, kalau misalkan ini aku jawabnya dia ditukar ya. Pertama kita kerjain yang NWCR. Nah, di NWCR ini pengerjaannya dimulai dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Jadi, jika supply udah terpenuhi, maka langsung ke bawah. Pertama itu di sini Australia. Australia kita mulai dari kiri ya. Australia ini supply-nya ada 6.000, lalu demand-nya dia 4.000. Artinya dia nggak bisa mengerjakan semuanya tuh langsung kita tulis di sini 6.000 itu nggak bisa, karena dia cuman ada demand-nya itu 4.000. Jadi di sini tulis 4.000. Lanjut kita ke kanan. Ke kanan kita tambahin 2.000 sisanya tadi, sisa supply-nya yang tersedia. Lalu setelah itu kita lanjut ke bawah. Nah, setelah ke bawah ini, karena ini kan udah terpenuhi ya untuk workshop A, supply-nya udah 6.000 semua, lalu di demand-nya juga udah 4.000, udah pas. Kita lanjut ke workshop B. Di sini di workshop B itu dia demand-nya 5.000. Nah, di sini udah diambil di workshop A itu 2.000, berarti sisa 3.000. Jadi di workshop B Asia Tenggara ini 3.000. Lalu setelah ini udah terpenuhi, kita lanjut ke kanan lagi. Ke kanan dia sisa 2.000 berarti ya supply-nya. Lalu kita lanjut ke bawah. Ke bawah ke C, karena di C ini karena di Eropa ini dia 10.000 demand-nya, berarti masih kurang. Terus bisa ditambahin sama workshop C, karena workshop C ini supply-nya 9.000, jadi 8.000 sisanya. Kita lanjut ke kanan lagi, kita kurangi lagi tadi, karena ini udah terpenuhi ya, kita langsung bisa pindah gitu ke area pasar selanjutnya. Di sini kita tambah 1.000 karena ini udah 8.000 di Eropa, jadi workshop C itu bisa ke Amerika Utara itu 1.000. Lalu kita turunin lagi 4.000, karena di sini untuk workshop D dia supply-nya hanya bisa 4.000 dan demand-nya dia 5.000. Akhirnya dia udah pas ya untuk demand ke yang Amerika Utara ini. Setelah selesai, kita cari total cost-nya. Untuk mencari total cost-nya itu 4.000 ini kita kita kali dengan biayanya, yaitu 60. Jadi 4.000 kali 60, 2.000 kali 70, lalu 3.000 kali 55, dan seterusnya. Kita kalikan semuanya. Habis itu kita jumlahin, totalnya adalah $1.645. Ini untuk total cost menggunakan metode NWCR. Selanjutnya kita menggunakan LCM. Untuk LCM kita lihat yang dia tuh biayanya paling kecil di antara semuanya. Di sini yang paling kecil itu adalah 40. Ini 40 dia paling kecil ya di antara semuanya. Nah, kita tulis di sini, ini supply-nya dia 5.000, terus kita bisa lihat demand-nya itu ternyata 10.000, jadi bisa memenuhi. Ini berarti kita bisa tulisnya cuma 5.000. Jadi ini 5.000. Berarti untuk workshop B dia udah selesai. Ini bisa kita coret ya biar gampang. Jadi biar nggak pusing gitu. Setelah itu kita cari lagi yang paling kecil lagi, itu adalah 50. Nah, 50 di sini dia demand-nya cuma bisa 5.000, supply-nya 9.000, berarti dia maksimalnya nulisnya 5.000 ya. Jadi di sini 5.000 kita tulis, berarti untuk Asia Tenggara dia udah terpenuhi. Selanjutnya kita lihat yang paling kecil lagi itu adalah 60. 60-nya ada banyak nih. Kita bisa pilih salah satunya dulu. Misalkan aku pilih yang ini, yang di workshop C. Workshop C ini sisanya
Berarti karena tadi udah di Asia Tenggara 5.000, berarti untuk di Amerika Utara ini sisanya 4.000 untuk memenuhi supply-nya. Nah, akhirnya ini kita coret lah. Kita tulis sini 4.000, kita coret untuk workshop C. Jadi dia udah selesai. Lalu ini ada 60 lagi. Kita lihat di sini ada 60 ya. Kita ambil yang di sini. Nah, 60 di sini karena di workshop C itu dia udah melakukan 4.000, berarti sisanya itu kan 1.000. Jadi kita tulis di sininya 1.000 untuk memenuhi demand-nya, kapasitas demand-nya. Jadi di sini kita tulis 1.000, berarti artinya Amerika Utara ini dia udah selesai ya. Udah beres gitu. Si demand-nya tuh udah terpenuhi. Lanjut kita lihat di sini yang paling kecil itu adalah 60. Yang biaya terkecilnya itu ini ada 60. Nah, berarti karena dia demand-nya itu cuman bisa, kebutuhan demand-nya hanya 4.000, jadi kita tulis di workshop ini 4.000. Ini berarti dia udah selesai yang Australia ini, karena udah terpenuhi kebutuhan demand-nya. Sisanya adalah selanjutnya itu 75. Ini biaya paling kecil antara 75 sampai 85. Nah, di sini berarti kita tinggal masukin 2.000 karena 6.000 kurangi 4.000 itu 2.000. Nah, ini udah selesai, berarti sisanya tinggal ini. Ini kan udah 2.000, udah tambah ada 5.000 juga. Kalau kita tambahin, dia udah jadi 7.000. Berarti sisanya untuk memenuhi demand-nya itu tinggal 3.000. Nah, di sini juga pas banget nih, di supply-nya itu dia tinggal kurangnya itu 3.000. Jadi ini kita tulis 3.000. Masih sama, setelah itu kita cari total cost. Caranya 4.000 kali 60, terus 2.000 kali 75, dan seterusnya sampai selesai. Oh ya, tadi lupa kasih tahu juga ya, untuk mengerjain ini tuh, dia antara demand dan supply itu nilainya harus sama gitu. Kalau misalkan tidak sama, berarti harus ditambah dummy. Nah, ini kan dia kalau misalkan ditambahin 6.000, 5.000, 9.000 tambah 4.000 jadi 24, dan ini pun sama, 4.000 tambah 5.000 tambah 10 tambah 5.000 itu 24.000. Kayak gitu. Ini untuk yang LCM. Selanjutnya adalah metode FAM. Untuk metode FAM, cara pengerjaannya itu, untuk FAM ini pengerjaannya itu kita hitung dulu selisih dua biaya yang paling terkecil. Contohnya kita mulai dari yang Australia. Australia ini biaya yang paling kecil, dua biaya paling kecilnya itu ada 55 dan 60. Kita selisihin. Kita selisih kolom dan selisih baris ya. Jadi dua-duanya. Ini 55 60 berarti selisihnya 5. Terus ini 55 50 selisihnya 5, 40 sama 75 selisihnya 35, lalu 60 sama 60 berarti dia selisihnya 0. Untuk yang baris juga sama. Jadi di sini 60 sama 70 selisihnya 10, terus 40 sama 55 selisihnya 15, 50 sama 60 selisihnya 10, dan 60 sama 75 selisihnya 15. Setelah diselisihin, kita cari selisih yang paling besar. Di sini selisih yang paling besar itu ada di 35. Ini ya, 35 dia tuh yang paling besar. Nah, berarti kita lihat di sini mana kita pilih biaya yang paling kecil, biaya transport yang paling kecil itu kan ada 40 ya. Nah, 40 ini kita sesuaiin lah sama supply sama demand-nya. Di sini demand-nya itu 10.000, sedangkan supply-nya 5.000. Artinya dia cuman bisa mengisi 5.000. Nah, berarti kita tulis sini 5.000. Nah, ini ya, 5.000. Nah, berarti untuk yang workshop B ini supply-nya udah terpenuhi semua. Nah, ini sama kita coret aja. Berarti dia udah keisi semua. Setelah itu kita lanjut lagi kerjain selisih kolom sama selisih barisnya. Ini 60 sama 60 0, terus 70 sama 50 20, 75 sama 85 itu 10, 60 sama 60 0. Dan yang barisnya juga sama, ini ada 10, 70 sama
70 sama 60 10. Lalu karena ini udah habis, jadi kita strip aja. Terus 10, 60 sama 50 itu jadi 10, dan 60 sama 75 itu 15. Nah, dari ini semua yang paling besar itu kan di 20 ini. Di 20 ini kita cari biaya yang paling kecil, yaitu di sini ada 50 ya. Ini biaya yang paling kecil 50. Terus kita sesuaiin sama demand sama supply-nya. Di sini demand-nya itu 5.000, supply-nya itu 9.000. Berarti dia bisa maksimal itu cuma 5.000. Jadi kita tulis sini 5.000. Jadi di Asia Tenggara ini demand-nya udah terpenuhi semua. Karena ini udah 5.000 ya. Jadi kita coret. Terus kita lanjut lagi, ulangi kayak gitu sama langkah yang sama. Ya, kayak ini 0, terus kita kalau misalkan ini udah habis kita tinggal strip aja, terus ini selisihnya 10, 0. Nah, itu yang paling besar itu selisihnya di yang ketiga itu ada 15. Nah, 15 di sini kita bisa pakai yang ini ataupun yang ini. Nah, aku mau menuhin yang 15 yang ini dulu. Kita pakai yang ini, biaya terkecilnya itu adalah 60. Jadi kita gini. Terus ini karena supply-nya cuma bisa maksimal itu 4.000, jadi kita tulis 4.000. Artinya di sini dia udah terpenuhi. Nah, udah selesai. Lalu selanjutnya kita ulangi lagi pakai selisih kolom, selisih barisnya. Setelah itu kita dapat nih di yang keempat itu dia yang paling besarnya itu adalah ini ada 15, ada 3 kan. Nah, di sini kita pilih salah satu. Aku mau pakai yang ini. Yang di baris ini. Ini kan sisanya ini ada 10.000. Ini udah kepake 5.000, sisanya tinggal 5.000 lagi. Dan ini juga supaya juga memenuhi. Jadi kita bisa tulis ini 5.000. Nah, berarti ini 5.000 dan berarti Eropa ini demand-nya udah kepenuhi semua. Dan hasilnya dia di strip ya. Nah, setelah itu kita selisihin lagi semuanya, lalu ketemulah dia yang paling besarnya itu 15 juga. Di sini juga 15 ternyata. Berarti kita pilih salah satu. Aku di sini mau pakai yang di Amerika Utara. Selisih kolom ini. Nah, berarti ini sisanya itu apa yang biaya paling kecilnya itu kan di 6.000 di 60. Berarti dia sisanya itu 1.000, karena ini udah terpenuhinya 4.000, berarti sisa demand-nya itu ada 1.000, jadi kita tulis 1.000. Nah, berarti ini udah terpenuhi semua. Ini udah terpenuhi semua kan, berarti dia lanjutnya berarti di strip. Nah, terus ini sisanya tinggal 60, terus ini habis, ini selisihnya 60. Dan ini untuk yang kolomnya itu dia tinggal yang ini aja 60 60, hasilnya 0. Strip-strip. Terus yang paling besar itu di sini adalah 60 yang ini. Ada 2 kan? Ada 60 sama 60. Aku mau pilih yang ini. Yang di workshop C. Di sini dia sisanya 3.000 untuk memenuhi supply dari workshop C, dan di demand-nya juga masih bisa gitu karena dia maksimalnya 4.000. Jadi 5.000, 1.000 tambah 3.000 udah pas 9.000. Jadi dia habis. Berarti sisanya yang 60 ini. Yang sisa 60 ini kita bisa lihat di sini dia udah demand-nya udah 3.000 nih. Dia kurang berarti 1.000. Terus di supply-nya juga dia udah ada 5.000, berarti kurangnya 1.000. Berarti udah benar. Nah, berarti ini udah terpenuhi semuanya. Selanjutnya kita tinggal buat total cost-nya, sama kayak tadi, biaya dikali sama ininya 1.000 kali 60, terus 5.000 kali 75, kayak gitu. Totalnya itu jadi total cost-nya $1.365.000, kayak gitu. Itu untuk nomor 4. Selanjutnya untuk nomor 5, di sini karena aku pakainya NPM genap, jadi pakai metode stepping stone. Aku pakai tabel awalnya itu yang FAM. Nah, jadi kita kan udah nemuin nih solusi awalnya yang NWC, LCM, FAM tadi.
Ini tuh soalnya masih nyambung ya, kayak di nomor 5 tadi. Pilih salah satu. Nah, aku di sini pilih yang farm karena dia biayanya juga yang paling kecil ya. Terus setelah itu, cara ngerjainnya itu kita pilih kotak yang kosong yang ingin diselesaikan. Ini ada kotak kosongnya itu di sini, terus sini, ada 9 kotak yang kosong. Nah, ini aku ibaratin ini S1 workshop A itu S1, S2, S3, S4. Kalau misalkan Australia itu D1, D2, D3, D4 gitu. Nah, di sini kita mulai dari yang Asia D3 ini ya. S1, D2. S1, D2 ini kita buat jalur tertutup atau jalur looping. Lakukan pada semua yang kosongnya. Pertama, aku pakai yang S1, D2. Jalur loopingnya itu, ini tuh kalau misalkan jalur looping itu dia yang pertama itu dia plus, terus min, plus min, kayak gitu. Jadi kayak berlawanan gitu ya, selang-seling. Pertama aku pakai yang ini berarti arahnya ke sini ya. Nah, ke sini. Terus kita itu cara ngegarisnya itu ke jalur yang di ujungnya itu harus ada angkanya yang keisi. Terus baru kita kasih yang tadi tanda plus min tadi. Nah, ini yang keisinya itu ada di sini, di S1 D1. Terus kan ini kosong nih, berarti dia nggak bisa. Jadi dia habis ke sini, dia lanjut ke bawah sini. Ini yang ada angkanya, terus ke sini. Nah, habis itu dia baru balik lagi ke sini. Nah, ini tuh namanya jalur looping. Jadi dia tuh muter gitu. Ini berarti plus, ini min, ini plus, ini min, kayak gitu. Nah, setelah itu kan ini udah tertutup nih semuanya. Baru kita ganti yang jalur tadi itu sama biayanya. Di sini 70 berarti dikurangi 60 ditambah 60 kurangi 50 hasilnya 20. Nah, ini tuh kita lakuin ke semua jalur yang kosong. Nah, ini udah ada jalur-jalurnya ya, udah ditandain juga. Ini bisa kalian capture, mungkin bisa kalian lihat juga. Setelah itu, kalau misalkan udah semuanya, nah ini tuh si perubahan net cost-nya itu nggak boleh ada yang negatif. Kalau misalkan ada yang negatif, berarti harus kita cari net cost yang negatifnya tertinggi, terus gambar loop pulang kayak gitu. Kita pakai cara yang tadi sebelumnya sama buat loopnya. Karena ini udah positif semua, artinya solusi udah optimal. Jadi, berdasarkan perhitungan menggunakan stepping stone, biaya transportasi yang optimal adalah sebesar $1.365.000. Ini untuk nomor 5. Kayak gitu. Selanjutnya, kita ke nomor 6. Yang keenam ini ada Yuna yang sebagai manajer operasional itu ingin membangun stasiun pompa bensin baru dengan mempertimbangkan ukuran stasiun serta situasi pasarnya. Di sini di soal itu ada analisis yang udah ada ukuran, ada pasar bagus, pasar sedang, pasar jelek kayak gitu ya. Pertama, ini aku misalnya kalau misalkan probabilitas untuk pasar baru itu 0,40, pasar sedang 0,30, pasar jelek itu 0,30. Pertama, kita cari pohon keputusan itu, kita buat hitung dulu EMV-nya. Ini EMV untuk ukuran kecil, medium, besar, dan sangat besar ya. Jadi masing-masing itu harus dihitung. Nah, kita tinggal untuk menghitung EMV itu, kita tinggal kaliin aja probabilitas dengan nilai yang ada di state of nature-nya. Di sini pasar bagus, pasar sedang, pasar jelek ya. Nah, ini tinggal kita kaliin aja sama probabilitasnya. Ini tinggal kita kaliin semuanya sama probabilitasnya. Untuk MV kecil itu 23.000, MV medium 35.000, MV besar itu 37.000, MV sangat besar itu 79.500. Nah, di sini kita kalau misalkan udah menghitung MV-nya, kita tinggal buat diagram pohon keputusannya.
Nah, ini tuh dibacanya itu hasil keputusan dilakukan secara mundur ya dibacanya. Nah, ini buat dulu kayak gini. Cara buatnya itu kita pilih MV yang paling besar untuk di paling depan sini. Nah, ini kan MV yang besar itu ada di MV sangat besar, yaitu 79.500. Di sini kita tinggal buat, kalau misalkan aku itu biasanya buatnya itu dari belakang, atau enggak bisa juga sih dari depan sini. Terus kita tinggal, ini tuh ukuran-ukurannya ya. Nah, ini tuh hasil EMV-nya. Jadi, ini itu hasil EMV-nya. Kan ini 23, 35, 37, 79.500. Nah, ini ukuran-ukurannya. Nah, ini adalah pasar dan probabilitasnya. Nah, ini tuh angka-angka yang ada di tabelnya. Jadi, tinggal salin ulang kayak gitu. Nah, untuk menentukannya itu kita pilih yang EMV-nya nilainya paling besar. Terus, kalau misalkan udah, kita tinggal buat kesimpulan. Nah, berdasarkan nilai EMV, keputusan yang terbaik adalah membangun stasiun pom bensin dengan ukuran sangat besar, karena memiliki nilai EMV tertinggi, yaitu sebesar $79.500. Habis itu, kita menghitung minimax, yang B itu tentukan keputusan dengan kriteria maksimas dan maksimin. Nah, ini buat dulu tabelnya. Yang tadi besar bagus, besar sedang, besar jelek. Terus kita untuk maksimas itu kita buat di row max dan row min, ini untuk maksimin. Nah, di sini kita bisa lihat, kita pilih aja untuk maksimas itu yang nilainya paling besar. Di sini dari kolom ini yang paling besar itu adalah yang di 50.000, yaitu di pasar bagus. Jadi alternatif yang paling besar itu yang nilainya paling maksimum kita tulis di sini, kita isi untuk row max itu. Di sini yang paling besar itu 5.000, 8.000, 100.000, dan di sini untuk row minnya itu yang di pasar jelek yaitu 10.000, min 20.000, min 40.000, dan min 160.000. Setelah itu kita pilih nilainya itu yang paling besar, nilai maksimumnya. Nah, di sini yang paling besar itu adalah yang 300.000. Ini untuk berarti si maksimasnya itu adalah 300.000. Terus kita pilih di row minnya itu kita pilih nilai alternatif yang nilainya paling minimum atau yang paling maksimum. Nah, di sini yang paling hasilnya itu maksimum itu adalah di min 10.000, karena kalau misalkan negatif itu, kalau dia negatifnya besar berarti dia tuh nilainya kecil, sedangkan kalau misalkan dia negatifnya angkanya kecil itu tuh berarti artinya dia tuh nilainya besar. Nah, ini kan yang paling besar adalah min 10.000. Terus kita buat kesimpulan. Nah, berdasarkan kriteria maksimas, alternatif yang memberikan nilai maksimum adalah dengan membangun stasiun pom bensin dengan ukuran sangat besar, karena memberikan keuntungan terbesar yaitu $300.000. Nah, sedangkan berdasarkan maksimin, alternatif yang memberikan nilai maksimum itu ada pada kondisi terburuk adalah dengan membangun stasiun pom bensin ukuran kecil. Selanjutnya, yang C itu menentukan yang C itu keputusan dengan kriteria Laplace. Untuk Laplace sendiri itu caranya menghitung rata-rata tiap alternatif, dan kita pilih alternatif yang rata-ratanya terbesar. Di sini kita ini tambahin dulu ya semuanya. 50.000 tambah 20 ditambah min 10 itu berapa, lalu kita bagi 3 karena rata-rata. Terus di sini itu alternatifnya itu ada 3. Nah, kita bagi 3 semuanya. Cara menghitungnya tuh sama, nih kayak gini. Nah, ini kita tambahin semuanya, baru kita bagi. Nah, berdasarkan kriteria Laplace ini, keputusan terbaik adalah dengan membangun stasiun pom bensin dengan ukuran sangat besar, karena memiliki nilai terbesar, yaitu 55.000. Jadi, kita pilih yang nilainya itu paling besar. Selanjutnya adalah untuk Hurwitz. Untuk Hurwitz ini, cara pengerjaannya adalah
alfa dikali nilai maksimum di kolom, ditambah 1 kurangi alfa dikali nilai min di kolom. Di sini kita bisa lihat, kita juga bisa menghitungnya itu dari row max-nya ini. Di sini row max-nya itu berarti nilai maksimum kan di antara kolom ini, terus row min itu adalah nilai minimum yang di antara alternatif ini. Nah, di sini kita tinggal ganti aja sama rumusnya. Di sini alfanya itu 0,42, kita kali dengan, untuk yang kecil itu nilai maksimum di kolomnya itu 50.000, terus yang selanjutnya kita tambah 1 dikurangin alfanya, kita kali nilai min di kolom. Nah, ini hasil perhitungannya kita lakuin sama dengan ukuran medium besar sama yang sangat besarnya. Terus kita buat kesimpulan. Di sini untuk huruf itu kita pilih yang alternatif yang paling tinggi. Di sini yang paling tinggi itu adalah 33.200. Berarti keputusan yang terbaik adalah membangun stasiun pom bensin dengan ukuran sangat besar karena memiliki nilai terbesar atau tertinggi, yaitu $33.200. Selanjutnya kita menghitung menggunakan kriteria minimax regret. Untuk kriteria minimax regret ini adalah keputusan berdasarkan opportunity loss atau regret. Pertama, kita pilih nilai maksimal dari setiap kondisi. Di sini, di pasar bagus itu, yang paling maksimal itu nilainya adalah, kalau bisa kita lihat di tabel ya, dia tuh ada di 300. Nah, ini adalah nilai yang paling besar di kondisi pasar bagus. Lalu di pasar sedang itu yang paling besar adalah 30.000. Terus di pasar jelek itu yang paling besar adalah min 10.000. Nah, di sini kita tinggal kurangin aja sama nilai alternatifnya itu. Kita hitung nilai opportunity loss. Nah, nilai maksimal setiap kondisi dikurangi nilai tiap kolomnya. Ini berarti 300, karena tadi nilai maksimal setiap kondisinya itu adalah 300.000, jadi kita kurangi 300.000 dengan nilai tiap kolom. 300 kurangi 50, 1.250, 300 kurangi 80, 1.220, seterusnya. Yang pasar sedang juga sama caranya. Ini tuh kita namanya menghitung opportunity loss-nya. Terus kita baru aja pilih nilai opportunity loss itu yang maksimum di tiap alternatif keputusan. Ini maksimal tiap barisnya itu ada 250 untuk yang kecil, ukuran kecil, terus yang di medium itu ada 220, di ukuran besar itu 200, dan di sangat besar itu ada di 150. Setelah itu kita pilih alternatif dengan nilai terkecil sebagai keputusan kita. Yang paling kecil itu ada di sini ya, di 150. Kita buat kesimpulan. Berdasarkan kriteria minimax regret, keputusan yang terbaik adalah membangun stasiun pom bensin dengan ukuran sangat besar karena memiliki nilai terendah, yaitu $150.000. Nah, ini untuk soal nomor 6. Jadi, sebenarnya untuk di nomor 6 ini, kita tinggal masukin aja rumusnya, kayak gitu. Selanjutnya di nomor 7. Nomor 7 ini mengenai soal antrian, di mana ada seorang kepala stasiun itu sedang menganalisis kinerja penjaga loket. Jadi ada penjaga saat ini dan ada penjaga baru atau penjaga yang terampil gitu ya. Kalau misalkan di soal di sini aku tandain ya, kalau misalkan penjaga saat ini tuh nomor 1, kalau penjaga baru atau penjaga yang terampil itu nomor 2. Nah, di sini ada lambda, ada mu, ada CS. Lambda ini adalah rata-rata orang yang datang. Nah, ini lambdanya itu 20 orang yang datang per jam. Terus mu ini dia itu berapa, jadi si penjaga ini tuh dia bisa melayani berapa penumpang gitu selama jamnya. Nah, di sini itu harus sama antara
satuan waktunya itu harus sama. Kalau misalkan jam sama jam, kalau menit semuanya berarti menit, kayak gitu. Di sini kita bisa lihat di soalnya kalau misalkan si penjaga saat ini itu dia melayani setiap penumpangnya itu 2 menit. Berarti kalau misalkan sama kita diubah ke jam, berarti 1 jamnya itu si penjaga saat ini tuh bisa melayani 30 penumpang. Dengan ini tuh cost service-nya atau upahnya itu 7.500. 7.500 ini didapat karena kalau misalkan penjaga terampil itu dia upahnya itu 15.000 per jam. Nah, terus di soal itu berarti 2 kali lipat upah penjaga saat ini. Artinya 15.000 ini kita bagi dengan 2. Berarti untuk penjaga saat ini upahnya adalah 7.500 per jam. Terus untuk penjaga baru, ini lambdanya masih sama, 20 orang datang per jam. Terus untuk mu-nya itu, karena si penjaga baru ini melayani satu penumpangnya 1,5 menit, berarti untuk sejamnya itu dia bisa melayani 40 penumpang. Cost service-nya adalah 15.000 per jam, dengan jam kerjanya itu 8 jam per harinya. 8 jam per hari. Terus cost waiting-nya atau biaya tunggunya itu adalah 700 per menit. Kalau misalkan kita ubah ke jam berarti 700 kita kali dengan 60 berarti 42.000 per jam. Itu untuk cost waiting-nya. Terus pertama kita disuruh mencari tingkat kegunaan bagian pelayanan. Di sini rumusnya adalah P sama dengan lambda dibagi mu sama dengan 20 per 30 sama dengan 0,67. Nah ini itu, ini kan ada tanda 1, 2, nah ini berarti kalau 1 berarti dia penjaga saat ini, kalau 2 itu penjaga baru ya, karena di sini itu kita disuruh membandingkan kinerja penjaga loket saat ini dengan yang penjaga terampil. Di sini kita tinggal ubah aja rumusnya, P sama dengan lambda per mu sama dengan 0,5 untuk penjaga terampil. Selanjutnya untuk jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian, rumusnya itu menggunakan LQ. Di sini LQ untuk penjaga saat ini rumusnya adalah lambda pangkat 2 dibagi mu dikali mu kurangi lambda sama dengan 20 pangkat 2 dibagi 30 kali 30 kurangi 20. Ini kita kurangi dulu baru kita kali, hasilnya 400 per 300 sama dengan 1,33 pelanggan yang mengantri. Nah ini sama semuanya ya, untuk yang penjaga terampil juga kita tinggal ubah aja. Untuk yang penjaga terampil itu 0,5 pelanggan yang antri. Terus selanjutnya yang C itu jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem menggunakan rumus yang LS. Ini ada rumusnya, kita tinggal ganti aja menjadi angka sesuaiin sama yang apa itu penjaga saat ini dan penjaga terampil. Untuk penjaga saat ini itu rata-rata pelanggan dalam sistemnya itu ada 2 dan untuk yang terampil itu ada 1. Selanjutnya untuk waktu menunggu rata-rata dalam antrian itu WQ. Untuk rumus WQ sendiri yaitu lambda dibagi dengan mu dikali dengan mu kurangi lambda. Di sini kita tinggal ganti aja rumus ini pakai angka untuk penjaga saat ini dan penjaga yang terampil. Di sini waktu menunggu rata-rata dalam antrian untuk penjaga saat ini yaitu 0,07 jam atau 4,2 menit rata-rata mengantri. Untuk penjaga terampil itu 0,025 jam atau 1,5 menit rata-rata mengantri. Waktu menunggu rata-rata dalam sistem atau WS ini rumusnya adalah 1 dibagi dengan mu dikurangi lambda. 1 dikurangi 30 kurangi 20 hasilnya adalah 0,1 jam rata-rata pelanggan dalam sistem. Untuk penjaga terampil itu 0,005 jam rata-rata pelanggan dalam sistem. Kemungkinan tidak ada pelanggan dalam sistem atau P0 ini sama rumusnya 1 dikurangi lambda dibagi dengan mu. 1 dikurangi 20 bagi 30 sama dengan 0,33. Lalu untuk penjaga terampil itu 0,5. Di sini kita menghitung biaya sistem antrian juga. Total waiting cost itu rumusnya adalah jam kerja per harinya itu dikali dengan lambda dikali WQ kali cost waitingnya atau CW ini.
8 kali 20 kali 0,07 kali 42.000, hasilnya 470.400 dolar per hari. Lalu total service cost itu 8 jam per hari dikali dengan MCS atau cost service 8 dikali 1 kali 7.500, hasilnya 60.000 per hari. Lalu untuk total cost-nya kita jumlahin antara total waiting cost sama service cost, hasilnya adalah 530.400 per hari. Untuk lakukan yang sama untuk penjaga terampil. Kita kalikan 8 kali 20 kali 0,025 kali 42.000, 168.000 per hari. Lalu 8 kali 1 kali untuk service cost 8 kali 1 kali 15.000, 120.000 per hari. Jadi total cost-nya untuk penjaga terampil itu 288.000. Lalu kita buat kesimpulan bahwa kita selisihin dulu. Jadi selisihnya 400 dikurangi 288.000, hasilnya 242.400 rupiah per hari. Jadi dengan mengganti penjaga yang terampil, biaya menunggu menjadi berkurang sebanyak 242.400 rupiah, sehingga sebaiknya Taeyeon ini mengganti penjaga saat ini dengan penjaga yang lebih terampil. Karena penjaga terampil itu biayanya itu kan lebih rendah juga. Terus bisa dilihat di ini yang telah kita bandingin tadi, ini tuh untuk penjaga terampil itu dia lebih lebih cepat gitu kerjanya. Itu untuk di nomor 7. Selanjutnya nomor 2. Di sini kita menentukan jalur tercepat. Untuk menentukan jalur tercepat ini kita bagi dulu untuk hitung dulu tahapnya gitu. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6. Ini kita dari belakang ya. Ini tahap 1, 2, 3, 4. Ini tahap 5. Setelah itu kita hitung jarak berdasarkan tahapnya. Di sini tahap 1. Tahap 1 itu untuk rute 10 ke 12 dia jaraknya 13, 11 ke 12 13, terus tahap 2 kita lakuin yang sama sampai semua tahapan itu udah kita tulis gitu. Kayak di sini nih ya, di tahap 2. Di tahap 2 ini untuk ke 10 itu ada 3 panah. Jadi kita ngikutin panahnya ya. Ini 7 ke 10 dia jaraknya 12, 8 ke 10 13. Kita tulis satu-satu semuanya sampai semuanya selesai. Jadi dari sini ke sini, ini ke sini. Kita ikutin semua angka panahnya. Terus setelah itu selesaikan tahap demi tahapnya. Di sini tahap 1, titik awal yang titik awalnya 10. Itu rutenya yang ke-12 sama ada jarak ke-12. 10, 12 itu 13 jaraknya. Yang titik awalnya 11 itu 11, 12, 13. Ini tuh maksudnya yang dibintangin itu adalah dia yang biayanya paling kecil. Kayak gitu. Bukan biaya paling kecil, maksudnya adalah yang jaraknya itu paling kecil, paling dikit, paling deket gitu. Selanjutnya tahap 2. Di sini titik awal 7, di sini ada 7, 8, 9 ya. Nah, titik awal 7, dia ada 7, 10, 12, terus 8, 8, 10, 12. Ini jadi dijumlahin. Jarak yang tadinya 10 ke 12 itu kan 13. Nah, kita jumlahin sama jarak 7, 10 adalah 12. Jadi 12 tambah 13 hasilnya 25. Lalu yang 8 ini juga sama ya. Dia 8 ke 10 itu 13, kita tambah 13 lagi, berarti jadi 26. Karena ini cuma 1, jadi ya udah kita bintangnya di sini cuma 1. Terus yang 9, 9, 10, 12. Ada 9, 11, 12. Ini masing-masing kita tambahinnya satu-satu ya. Yang 9, 10 itu dia 24. Lalu kita tambahin 24 ditambah sama 13, 37.
Terus 9, 11, 12 yaitu 13 ditambah 12, hasilnya 25. Berarti di antara dua ini yang paling kecilnya itu adalah 25. Jadi kita bintangin yang 25. Kita lanjut ke tahap 3. Di tahap 3, titik awalnya ada 5 dan 6. Di sini rutenya ada 57. 57 itu kita pakai yang ini 5, 7, 10, 12. Jadi 25 kita tambah sama 23, hasilnya 48. Terus yang 6, ada 6, 8. 6, 8 itu kita bisa lihat di sini rutenya cuma satu ya. Jadi 6, 8, 10, 12. Yaitu 26 ditambah dengan 22, hasilnya 48. Lalu 6, 9, 11, 12. 6, 9, 11, 12. Di sini ada 6, 9 nih. 6, 9. Nah, di sini 9 itu ada 2, ada 10, 12, ada 11, 12. Nah, kita pilih itu yang tadi sama kita tandain yang jaraknya itu paling dekat. Jadi, kita pakai yang 11, 12. Jadi, 6, 9, 11, 12. Kita tambahin 25 ditambah 23. Hasilnya adalah 48. Lanjut ke tahap 4 juga sama kayak gitu ya. Titik awalnya ada 2 sama 3. Sama ada 4 juga. Di sini 2 itu ada 2, 5. Kita lihat di sini 5 itu tadi yang titik awalnya 5 itu cuma 1, jadi 2, 5, 7, 10, 12. Berarti 48 kita tambah sama 12, hasilnya 60. Terus yang ketiga, 3 ini ada 35, ada 36. Kita lihat di sini 35 berarti 3, 5, 7, 10, 12. Lalu kita jaraknya kita tinggal tambahin lagi ya, 48 ditambah sama 14, hasilnya 62. Terus tadi ada 36. 36 di sini kita pilih, karena ini sama, kita pilih salah satu aja. 6, 8, 10, 12. Berarti 3, 6, 8, 10, 12, 48 ditambah 14, hasilnya 62. Terus yang kita lanjut ke titik awal 4. Titik awal 4 ini ada 4 ke 6. Kita masukin yang 8, 10, 12. Kita jumlahin, tadi 48 ditambah sama 13. Hasilnya adalah 61. Lanjut ke tahap 5. Tahap 5 itu titik awalnya cuma 1. Terus kita 1 ini ada 1, 2, ada 1, 3, 1, 4. Sini kita tinggal masukin aja 1, 2. 1, 2 berarti 1, 2, 5, 7, 10, 12. Tinggal kita tambahin 60 tambah 10, 70. Terus 1, 3, 5, 7, 10, 12. Nah, ini kan ada 2. Kita pilih salah satu ya, yang ininya sama. 1, 3, 5, 7, 10, 12. Berarti 19 tambah 62 itu 81. Terus 1, 4, 6, 8, 10, 12. 61 ditambah 18. Hasilnya adalah 79. Di antara ketiga ini itu ternyata jarak yang dekatnya itu adalah yang 70 karena dia paling kecil juga. Jadi jalur tercepat yang dapat dilalui Tiffany untuk Jakarta ke Jogja itu adalah 1, 2, 5, 7, 10, 12 dengan jarak tempuh 70 km. Nah, itu untuk pembahasan nomor 2. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau misalkan ada kesalahan bisa dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.